membesarkan anakku, saya yang mendidik anakku, jadi saya tahu dengan karakter anakku. Kenapa kamu masih nunggu abang deh, kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Bukannya dia hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Demi untuk menegakkan keadilan saya tak pernah takut apapun ceritanya. Tolongnya dibuka maskernya dong. Buka maskernya dulu. Tak peduli saya, apa yang ada sama saya harus jual untuk demi mengungkap kasus ini. Woi, kau tembak cepat kau tembak. Saya sudah bikin malu keluarga. Saya sudah bikin hancur hati mama dan papa. Aman, hajar! Berawal dari Jumat di rumah Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sebuah peristiwa pembunuhan yang awalnya dibungkus rapi untuk meninggalkan jejak kejahatan. Pembunuhan anggota Polri bernama Brigadir Yosua sebenarnya bisa saja tidak terungkap luas. Jika saja keluarga korban takut bersuara dan memilih berdiam diri. Tapi tidak untuk keluarga Yosua Huta Barat. Dalam berbagai wawancara saya soal kasus pembunuhan Yosua, saya punya kesimpulan penting. Tanpa peran perempuan, kasus ini tidak terbuka dan jadi perhatian publik, termasuk atensi Presiden. Bu Ruslin, termasuk ibu yang menjemput Reza, ibu yang selalu mengatakan ada kejanggalan pada kematian Yosua. Tolong jelaskan pada saya apa saja yang menurut ibu puncak-puncak kejanggalan itu. Puncak-puncak kejanggalan itu setelah kami pertama menelepon Reza. Dia tidak mau mengangkat. Selama ini kan saya dekat dengan Reza, setiap saya telepon pasti diangkat. Apalagi suasana kayak gitu kan, kenapa tidak dia mau mengangkat. Jadi Reza jarang susah atau merespon saja, itu buat ibu ada sesuatu? Ada sesuatu. Nah, terus padahal kakaknya meninggal. Kakaknya meninggal, harusnya dia lebih aktif ya untuk mengangkat HP. Apalagi kan yang menelepon ini keluarga, tantenya sendiri. Tapi dari situ saya udah curiga, makanya waktu Reza kayak gitu saya pantau terus. Kamu posisi di mana? Saya sekarang di ruang autopsi, depan autopsi. Kamu masuk dah? Enggak. Terus dalam hatiku kok nggak bisa masuk gitu kan, keluarga. Nah, terus saya bilang lagi, dia bilang Inang udah jangan ini ya, jangan telepon aku. Nah, dari situ saya udah mulai curiga sama kejadian. Kenapa di situ menimbulkan kecurigaan Anda? Karena masa kita nggak boleh teleponan langsung dengan dia? Seharusnya kan bisa. Oke. Terus Reza juga bilang kata takut ya? Iya. Kenapa harus ada kata takut gitu? Iya, kan? kenapa Anda langsung dapat insting, kok aneh kakaknya meninggal, kok kenapa dia yang harus ketakutan? Iya, itu. Di situ tadi kami langsung merasakan ada, mungkin tidak tahu juga karena dari kecilnya almarhum ini dekat ke kami, jadi ada ikatan batin ya. Terus saya bilang sama dia lagi, ke WA lagi, oke lah. Nah, tapi nanti tolong kamu foto almarhum. Saya mau lihat wajah dia. Terus itulah dikirimnya, kami lihat ini bukan baku tembak. Langsung saya bilang kayak gitu sama Reza. Itu pertama kali ucapan Anda? Iya. Begitu dikirim foto Anda langsung bilang ini bukan baku tembak. Saya lihat kan karena kita melihat kan ada sayatan di sebelah kanan matanya, ada bekas jahitan di hidung, ada di bibir kan. Kalau tembak itu taunya kita ada lobang kan gitu. Setelah itu ketika di Jambi, apalagi yang membuat ibu ini sangat janggal? Kan Anda di sidang mengatakan, loh kok Anda yang harus jemput, kok bukan polisi, kan dia bagaimanapun juga ajudan dari Kadif Propam atau istri Kadif Propam, sebuah pekerjaan yang sangat bergengsi di kepolisian. Tapi Anda yang justru disuruh jemput oleh Reza di bandara, itu juga bikin Anda bertanya-tanya. Iya, Reza WA saya, Inang Uda, dia panggil kami kan biasa Inang Uda, tolong jemput kami ya. Langsung saya curiga, loh kok suruh jemput, abang kan aparat, kamu juga aparat. Ada apa ini? Saya bilang kayak gitu sama Reza kan. Dia jawab, Reza, tidak tahu aku Inang Uda. Saya kasih lagi arahan kepada dia, coba tanya lagi ke komandanmu, apa kayak gitu pengantaran kepada seorang aparat kepolisian. Tak lama Reza bilang, oh oke Inang Uda ada. Nah, di situ semakin curiga lagi kan. Sampai
Kami saya Jadi jemput. cara penanganan jenazah pun sudah membuat Anda merasa ada apa ini? Iya. Saya ingin dengar cerita dari Bu Roslin ketika jenazah sudah ada di rumah. Hari Minggu pagi itu setelah malam itu kan waktu Leonardo datang menyerahkan jenazah tadi itu udah kami ditunjukkan bahwasanya baru satu lubang ya yang ditunjukkan sama Pak Samuel dan kami semua ada di situ. Tetapi pada jam 10 tanggal 10 saya berdoa di samping jenazah dan disitulah ada edakku juga bilang, nah ini kok ada darah di jarinya si almarhum. Gitu Darah segar? Ya. Darah segar keluar dari jari sebelah kiri. Terus dia bilang, emangnya panggilan Yosua ini kan Prian, panggilan sayang kami. Kok Prian ini kok jarinya pendek? Langsung saya angkat jarinya itu kan, tangannya itu saya angkat. Kulihat memang pendek satu ya, udah hampir putus tadi itu langsung saya buka. Sarung tangannya, kulihatlah ada tembakan bekas peluru lagi di tangan kirinya itu, ininya hampir putus, ini udah remuk. Dari situ saya lihat kok badannya semakin melemah. Mungkin almarhum ini memang mau ingin berbicara kepada tantenya karena dari kecil dekat dengan aku gitu kan. Jadi mungkin dia mau ngomong tubuh dia itu mau ngomong dengan saya, Inang udah periksa tubuh saya ini. Buka dong baju saya, mungkinlah itulah bahasa tubuh dari almarhum. Memang disitulah saya yakin bahwasanya biarpun dia sudah mati, tapi roh dia masih hidup. Dan roh dia itu yang berbicara kepada saya melalui tubuh dia. Dia lemahkan semua tubuhnya, yang malam itu sudah kaku, sudah 2 hari meninggal, tapi kok pagi itu dia kok bisa melemah semua tubuhnya. Dan bahkan kakinya yang bengkok bisa kami luruskan lagi, tangannya yang malam itu terbujur kaku kayak gini bisa lagi kami lipat kayak gini. Terus Reja bilang, setelah saya nangis dengan mamanya, Reja bilang kayak gini, dibisikkan cuma sama aku, dibisikkan dia, Inang udah jangan dipegangin lagi abang. Kenapa nak? Abang itu dosis formalinnya cuma 24 jam. Terus saya marah sama Reja, kenapa kau nih? Inang udah kan suruh kamu buat formalin 5 hari, untuk dosis 5 hari, kenapa kok 24 jam? Reja bilang itu kata dokternya, 24 jam cukup dosis formalinnya gitu. Disitulah inisiatif saya lagi, telepon medis, minta ditambahin formalin karena almarhum ini kan akan dikebumikan hari Senin. Otomatis kalau nggak ditambah formalin kan bau busuk, nanti yang melayat dia kan pasti menjauh kan, jangan sampai anak saya nggak dilihat orang, itu prinsip saya. Andai kan tidak ada formalin kedua, maka keluarga tidak akan lihat ya? Tidak akan. Bahwa keseluruhan tubuhnya ada luka-luka di mana saja? Iya. Menurut Bu Roslin atau Bu Rohani, terserah siapa yang menjawab, kenapa dosis formalin dibikin singkat? Mungkin orang itu biar kasus ini tidak terbuka. Kalau cepat kan otomatis dikubur cepat. Segera dikuburkan. Tidak banyak yang berani melawan seseorang yang dianggap sebagai penguasa Polri. Disebut sebagai penentu hidup matinya karir anggota Polri. Ya, Ferdy Sambo adalah simbol super elit kepolisian yang sulit dilawan. Lihatlah bagaimana bintang 1 saja dengan mudah ikut dalam skenario pembunuhan yang awalnya disebut sebagai tembak-menembak. Kebohongan yang dirancang sedemikian rupa menutup jejak pembunuhan yang melibatkan seorang Kadif Propam. Semua nurut dan patuh, ikuti skenario Sambo. Tapi tidak dengan perempuan-perempuan ini. Anda itu bisa saya juluki sebagai Ratu Live Facebook. Kalau nggak karena Anda live terus-menerus, mungkin orang juga tidak tahu peristiwa ini. Pernah nggak merasa diancam stop live Facebookmu? Atau juga mungkin ada pertimbangan jangan terlalu membuka kasus ini karena bagaimanapun ada Reza yang masih bekerja sebagai anggota polisi. Iya, awal mulanya itu kan saya live gitu. Dari mabes-mabes itu tunjuk-tunjuk tangan sama saya sampai nunjuk-nunjuk, jangan di live, jangan diambil video ini segala macam gitu kan. Jangan, bahkan HP kami mau dirampas kan. Terus, tapi saya berusaha. Apapun ceritanya kamu bilang, saya tak akan takut.
Demi untuk menegakkan keadilan saya tak pernah takut, apapun ceritanya. Saya berusaha, habis live ditutup, saya tutupkan HP saya, ku ambil video. Karena kebetulan HP saya punya itu tutup. Jadi bisa saya tutup dengan cara gini-gini untuk mengambil video mereka. Biarpun cuman kakinya, entah cuman rambutnya aja, entah tangannya aja, saya berusaha ngambil. Gak takut tuh ya? Tak pernah takut untuk menegakkan keadilan. Bagaimana dengan pemikiran jangan terlalu ini, karena yang kita hadapi adalah polisi, meskipun itu adalah oknum, Iya. Dan ada Reza di situ. Bagaimana dengan masa depan Reza? Pertama tuh ayahnya kan ngomong kayak gini, mungkin abang ini, ayahnya almarhum, sudah diintimidasi sama Pak Leonardo. Membicarakan mungkin nih, dibilang anakmu ini sudah bikin aib dan melecehkan Bu Putri gitu kan. Jadi mungkin abang ini langsung down gitu kan. Jadi apa benar, apa tidak kan, dia belum tahu kasus ini sebenarnya gimana gitu kan. Jadi katanya sama saya, Dek sudahlah Dek, gak usahlah diungkit-ungkit lagi. Kita harus memikirkan masa depannya si Reza. Karena dia kan masih bertugas di kepolisian katanya. Lagian juga yang kita lawan ini adalah jenderal katanya. Jadi saya tetap berusaha. Saya tak mau bang, apapun memang ku bilang sama dia, bang kita nih harus punya pengacara untuk mengusut kasus ini. Saya bilang kan, datang abang bilang, gimana bang, gimana dek, aku nih kayak mana udah tahu kalian kayak mana kehidupan kami nggak punya apa-apa katanya kan. Terus saya bilang, kalau bagi aku bang, aku langsung emosi sama bang itu, kalau bagi aku tak peduli saya, apa yang ada sama saya harus jual untuk demi mengungkap kasus ini. Ku bilang, saya tidak mau kasus ini tertutup. Ku bilang, ditutup, ditanam rapat-rapat. Ku bilang kan, saya tidak mau. Kalaupun Reza tidak kerja, lebih baik dia tukang cangkul dan tukang dodo sawit, ku bilang. Jadi harus kita ini, ku bilang kan kita usut kasus ini. Saya tidak apa-apa jadi jauh, jadi lebih miskin. Asal jangan harga diri kita diinjak-injak. Nah itu prinsip saya. Kalau Anda diberikan kesempatan bicara, seperti Anda bicara pada Eliezer, bicara kepada Putri, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya kepengen bicara sama Putri langsung. Apa sih penyebabnya? Makanya sampai anak kami terbunuh di rumahmu gitu kan? Apa sih? Motif apa sih yang dilakukan anak kami ini? Sampai tega membunuh anak kami. Kalau cuma karena pelecehan kan? Kalau cuma karena tidak mungkin sampai membunuh. Nah, segitu banyak korban-korban yang dikorbankan si PC sama si Sambo. Saya yang besarkan anakku, saya yang mendidik anakku, jadi saya tahu dengan karakter anakku. Kenapa kau masih nunggu abang deh, kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Bukannya dia hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Demi untuk menegakkan keadilan saya tak pernah takut, apapun ceritanya. Tolonglah dibuka maskernya dong. Buka maskernya dulu. Tak peduli saya, apa yang ada sama saya harus jual untuk demi mengungkap kasus ini. Woi kau tembak cepat kau tembak. Saya sudah bikin malu keluarga. Saya sudah bikin hancur hati mama dan papa. Aman, senjata! Untuk pertama kalinya, Ibunda Yosua Huta Barat, yaitu Ibu Rosti Simanjuntak, bersama kekasih almarhum Yosua, bicara di program Rosi. Saya dapat merasakan kesedihan seorang ibu yang harus menguburkan anaknya. Bukan karena sakit, tapi karena dibunuh. Sangat-sangat pilu hati melihat seorang ibu yang membiarkan anakku terbunuh di tangan mereka, bahkan di rumah mereka. Anakku memberikan perlindungan
pengawalan dan keamanan kepada mereka. Tapi anakku harus dihabisi dengan sangat jahat dan biadab. Saya nggak sanggup menerimanya ini semua. Saya terpukul akan hal ini semuanya. Sangat berat. Jiwaku terguncang dengan anak kesayanganku yang begitu patuh dan bertanggung jawab dalam tugas. Kenapa kau masih nunggu abang, Dek? Kata dia. Kenapa kau masih nunggu abang, Dek? Kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Kami sudah saling menangis kan, Bu, gitu. Di video call itu. Buka ya hatimu ya, Dek. Dia buat laki-laki lain, dia bilang gitu. Buka ya, Dek, hatimu buat laki-laki lain. Dia bilang, menikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri, Dek, dia bilang gitu. Saya bantah. Ya. Kamu bantah? Saya bantah. Nggak mau, saya bilang gitu. Aku maunya nikah sama abang gitu. Terus dia bilang, dia cuma diam. Abang nggak sayang ya sama adik? Saya tanya. Dia cuma diam. Terus, udah dulu ya, Dek, katanya. Abang, aku mau tidur, kata dia. Dadaku sesak, Dek, kata dia gitu. Terus saya bilang, abang sakit, saya bilang gitu. Aku telepon Adik Reja ya, buat ngantar obat untuk abang ya, saya bilang gitu. Enggak, Dek, aku mau tidur aja, kata dia. Ya udah, karena dia mau tidur, saya ajak berdoa bersama gitu. Di video call habis itu saya suruh dia tidur. Pada malam usai penguburan, sang ibu yang masih terluka kehilangan anaknya harus menerima kedatangan Karopaminal Brigjen Hendra yang mengabarkan bahwa anaknya lah yang menjadi penyebab tembak-menembak. Karena almarhum Yosua melecehkan istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Dengan berani Ibu Rosti menjawab penjelasan yang tidak masuk akal itu. Ini katanya. Seakan-akan saya diberikan Tuhan suatu kekuatan untuk menentang mereka. Saya langsung bilang, memang saya nggak ada menyebut Pak atau apapun, langsung bilang, apa kata kamu? Aku bilang gitu, memang langsung saya ngomong gitu. Anakku melakukan aib, kamu bilang gitu. Saya yang melahirkan anakku. Saya yang besarkan anakku, saya yang mendidik anakku. Jadi saya tahu dengan karakter anakku. Jadi aku bilang, mungkin kalau anak-anak sampean mungkin ada seperti itu. Saya bilang, waktu itu memang saya agak keras. Karena saya terpukul, anakku sudah mati. Mereka fitnah lagi dengan kata-kata aib waktu itu. Jadi saya dengan bantuan Roh Kudus, saya bangkit, saya berdaya saat itu. Saya bilang, bapaknya juga ngomong, sesudah saya udah agak sedih, bapaknya langsung bicara lagi. Jadi tidak ada kena, tidak ada. Ini aja Pak, kan seorang rumah jenderal pasti dilengkapi dengan safety yang sangat kuat dan nyaman katanya. Ada CCTV di situ kata bapaknya. Memang ada Pak, kata kombes itu. Tapi ada kata tapinya. Dengan ruangan utama menuju kamar si PC itu nggak ada itunya, CCTV-nya. Begitu ya kata bapaknya. Jadi mereka selesai berdialog, saya sampari lagi, saya bilang, di sekolah ini aja, di desa-desa, ada CCTV. Saya ngomong gitu. Kalau Bapak udah percaya, ayo kita ke kantor, kita buka semua. Berapa banyak Bapak datang ke sini, siapa saja orangnya, Pak kelihatan di situ. Saya bilang gitu. Langsung kombes itu ngomong, Ibu jangan memojokkan kami. Dia bilang begitu? Dia ngomong gitu. Lalu? Saya jawab, memojokkan apa? Ulang. Kalau kalian bicara kami dengar. Kalau kami bicara kalian bilang pojokkan. Kalau gitu diam keluar semua, saya bilang memang kayak gitu. Jadi
ketika menyebut kata aib, itu yang Ibu Rosti langsung merasa ada yang harus dibantah dan dilawan. Iya. Kekuatan kita harus bangkit untuk itu. Tuhan juga akan, ternyata Tuhan kirim saya kekuatan untuk bangkit, menyangkal omongan mereka atau memberikan pendapat kita kepada mereka yang datang dari Mabes Tanah. Apakah Ibu memang benar-benar ingin tahu apa motifnya? Mengapa Yosua ditembak? Ya selaku orang tua pasti menginginkan ini apa penyebab yang bukti nyatanya. Ya semua alat-alat komunikasi dengan barang bukti CCTV di rumah itu, kalau benar-benar mereka tidak ada salah, agar membuktikan ini kan harus ditunjukkan. Saya yang besarkan anakku, saya yang mendidik anakku, jadi saya tahu dengan karakter anakku. Kenapa kau masih nunggu abang deh, kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Bukannya dia hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Demi untuk menegakkan keadilan saya tak pernah takut apapun ceritanya. Tolonglah dibuka maskernya dong. Buka maskernya dulu. Tak peduli saya, apa yang ada sama saya harus jual untuk demi mengungkap kasus ini. Woi, kau tembak cepat kau tembak. Saya sudah bikin malu keluarga. Saya sudah bikin hancur hati mama dan papa. Aman, senjata! Awalnya, saya hanya terfokus pada perempuan-perempuan pembongkar skenario Sambo yang secara langsung bicara lantang di garis depan. Tapi, melalui perjumpaan saya dalam wawancara eksklusif bersama kedua orang tua Barada Richard Eliezer, yaitu Bapak Yunus dan Ibu Ine, saya menemukan bagaimana peran seorang ibu yang juga memainkan peran penting agar putranya Richard Eliezer bicara jujur, apapun resikonya. Insting seorang ibu sejak awal sudah merasa ada yang tidak beres. Kalau insting seorang ibu yang melahirkan Icat? Kalau saya memang nggak percaya. Karena waktu kita ibadah bersama pagi, malam, setiap ibadah, selesai ibadah saya kan hanya berdoa minta sama Tuhan kalau bisa buka sejelas-jelasnya semua masalah ini kan. Waktu itu karena memang saya masih meragukan apa yang Icat katakan. Walaupun memang dia bilang mama dan papa juga sama seperti mereka ini luar sana tidak percaya sama saya. Tapi memang jujur dalam hati memang saya tidak percaya. Kenapa, Bu? Karena memang walaupun dia bicara memang untuk meyakinkan saya sama bapaknya bahwa kita harus percaya, tapi dalam hati setiap kali melihat cara-cara dia dari matanya memang tatapannya kosong, Mbak. Kayak nggak ada yang kayak apa? Ada beban yang memang sangat berat yang dia simpan. Dan apalagi waktu itu kalau ketika selesai ibadah, memang dia kayak melihat kita itu curiga begitu. Iya. Jadi Ibu melihat orang dia nggak percaya. Tidak seperti Icat yang sebenarnya. Satu hal yang menyentuh hati saya dalam wawancara ini, sebagai orang tua, ibu dari Richard Eliezer, yaitu Ibu Ine, memastikan pada anaknya, Icat tetap jadi kebanggaan keluarga. Karena bicara jujur, kejujuran untuk membuka kasus ini jauh lebih penting, apapun resikonya. Pada Ibu Ine, saya melihat ia mengajarkan secara nyata slogan berani, jujur, hebat. Pak Muji bilang, kenapa harus ke Mabes? Saya bilang Icat yang nelpon katanya. Saya sama bapaknya disuruh ke Mabes, dia pengen ketemu. Jadi malam itu Pak Muji langsung bilang sama Pak Dankor. Jadi kita pergi bersama sama Pak Dankor sama
ada pasukan yang ke sana sama-sama. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana, Mbak. Tahunya sampai di sana bikin pengakuan. Dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja orange. Hancur hati saya, Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange tahanan. Hancur, Mbak, hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap. Dia masuk Brimob itu jadi anggota Brimob. Terus sekarang saya lihat di depan mata, saya peluk dia, Mbak. Pas kita dikasih kesempatan masuk ke dalam, saya sama bapaknya, kita berpelukan, menangis semua. Saya bilang, adik harus jujur, dia mengakulah. Nggak usah kamu tutup-tutupi, ngapain juga, nggak ada gunanya kan. Sekarang dia menderita, siksa. Jadi malam itu dia bilang, saya mau jujur, Mak, apapun mau terjadi, apapun hukumannya, saya harus jujur, saya akan buka semuanya. Dan yang paling mengguncangkan adalah dari seragam Brimob ke seragam Orange warna orange. Itu mengguncangkan hati Pak Yunus. Iya, mengguncangkan hati saya, Pak. Dia kebanggaan keluarga, jadi Pak. Kebanggaan. Tapi sampai sekarang dia tetap kebanggaan, malah lebih lagi keluarga bangga sama dia karena dia berani berkata jujur, Mbak. Saya bilang sama dia waktu itu, dia bilang, Mama, saya sudah bikin malu keluarga. Saya sudah bikin hancur hati Mama dan Papa. Saya sudah bikin malu keluarga. Saya cuma bilang, Mbak, waktu malam itu adik tidak bikin malu keluarga. Sampai kapanpun adik tetap kebanggaan Mama dan Papa. Walaupun sudah terlibat dalam masalah ini, dia tetap kebanggaan kami, Mbak. Karena kami tahu dia bersusah payah jadi seorang anggota Brimob. Itulah saya bilang, sampai kapanpun adik tetap kebanggaan Mama dan Papa. Dan keluarga yang ada di Manado semuanya tetap bangga. Tidak mudah bagi keluarga korban, baik keluarga Yosua yang harus kehilangan anak mereka, maupun keluarga Icat yang harus melihat putra mereka melalui proses hukum yang panjang dan jadi tumbal skenario besar menutup jejak pembunuhan. Ayah Richard Eliezer mengirim pesan untuk Ferdi Sambo. Jantan dong. Saya sebagai laki-laki untuk Pak Sambo harus jantan lah. Harus bertanggung jawab lah dalam permasalahan ini. Jangan dikorbankan anak saya. Anak saya hanya pangkat paling rendah. Pangkat paling rendah. Jadi saya selaku orang tua daripada Icat, anak kami Icat, saya minta kepada Pak Sambo, jantanlah, harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Jangan menjadi korban sebagai anak saya menjadi korban dalam permasalahan ini. Kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kini sudah masuk pengadilan. Pengacara Ferdi Sambo kembali mengungkit kasus pelecehan seksual. Tidak lagi terjadi di Duren 3 atau di rumah dinas Kadif Propam, tapi pindah ke Magelang. Kebohongan soal pelecehan seksual ini juga disebut sebagai prank oleh Patra Zen yang sempat jadi pengacara Putri Chandrawati. Anda awalnya itu menggebu-gebu sekali mengatakan ada pelecehan seksual, dugaan pencabulan. Anda masih bersikeras dengan statement ini? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah trustworthy, saling percaya. Betul, ya. Nah, bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru tahunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan, dibilang oleh Bareskrim begitu loh. Anda menyebut kena prank atau dibohongi. Anda mau lempar handuk
seolah-olah juga jadi korban, dibohongi gitu oleh siapa? Anda mau mengatakan siapa yang berbohong pada Anda? Ferdi Sambo atau Ibu Putri? Keterangan ini kan juga berdasarkan keterangan ibu. Jadi Ibu Putri berbohong pada Anda? Memberikan informasi yang tidak keliru lah begitu. Saya mau tanya supaya clear. Anda taunya atau Anda begitu berapi-api kan sebelumnya bahwa ada pelecehan seksual, ada pencabulan. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3 seperti LP atau laporan polisi. Nah, informasi itu, kesaksian itu Anda dengar dari Pak Sambo atau langsung dari Ibu Putri? Untuk yang awal ya, pertama saya tahu itu ya saya membaca berkas ya. Setelah membaca berkas saya nggak tanya lagi karena saya sudah langsung percaya pada waktu itu karena sekelas Anda aktivis latar belakang YLBHI banyak membela ke kelompok tertindas, hanya melihat berkas langsung percaya. Anda? Sebaliknya untuk apa saya tidak percaya begitu loh. Kenapa saya tidak yakin bahwa Anda kena prank atau dibohongi? Karena Anda ingin melempar handuk atau melepaskan tanggung jawab, sesungguhnya bukan karena Anda dibohongi. Anda termasuk pengacara yang menghalang-halangi penyelidikan atau ingin menutupi kasus pembunuhan. Dalam persidangan kita dengar pengacara Ferdi Sambo dan pengacara Putri Chandrawati mengutak-atik soal kebiasaan Yosua semasa hidup. Sering pergi malam, keluar untuk minum-minum, dan lain-lain dan seterusnya. Buat apa ini? Untuk membenarkan yang keluar malam dan lain-lain seperti yang dilakukan almarhum Yosua identik dengan pelaku pelecehan seksual. Cara-cara seperti ini persis seperti yang dilakukan para pembela perkosaan pada seorang perempuan. Hei perempuan, apakah kamu berbaju seksi? Apakah kamu sering keluar malam? Makanya kamu pantas diperkosa. Sebuah pembelaan klise untuk kejahatan kemanusiaan. Misi ya, Mas. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Itu maafin Mami ya. Iya, Mami minta maaf ya. Iya, Mama, nggak apa-apa. Ditinggalin gak ada bertahun-tahun mungkin Mami. It's my first TV show. Menjadi kalimat pembuka Angelina Sondra saat menjadi narasumber saya di program Rosi Maret 2022 lalu. Angie yang kala itu baru saja merayakan kebebasannya setelah 10 tahun menjalani hukuman penjara, tidak kuasa menahan kesedihan dan penyesalan atas perbuatan korupsi yang berdampak besar pada pertumbuhan putra tunggalnya. Salah satu yang membuat bagaimana rekam jejak itu selalu ada adalah platform pencari informasi. Keanu ditinggalkan oleh Angie mendekam penjara saat berumur 2,5 tahun. Tentu Keanu adalah seperti halnya anak sekarang, menggoogle atau mencari segala hal di mesin pencari itu gampang. Dan dia bisa membaca apapun tentang ibunya.
dengan semua perjalanan dan keputusan dulu yang Angie ambil sebagai anggota Banggar dan kemudian berakibat pada vonis 10 tahun lama di penjara dan kemudian sekarang keluar. Apakah kamu merasa seorang ibu yang baik untuk Keanu? Tidak. Sama sekali tidak. Dan ketika aku mengatakan keluar penjara, aku menyesal. It's because karena salah satunya aku merasa bukan ibu yang baik. Karena aku, Keanu, ikut menderita. Keanu kehilangan ayahnya ketika dia berusia 1,5 tahun. And then aku bukannya ada di situ untuk mendampingin. And then I did stupid things. Dan akhirnya aku meninggalkan Keanu lebih lama lagi. I am totally not a good mother, but I want to be a good mother for him. Honestly speaking, if Keanu can give me a time, aku belajar buat itu, Mbak. Walaupun aku bilang aku tidak seperti yang dulu lagi, tapi we can find happiness in simple things. No need to be glamour. Nggak usah lagi mau yang kebanyakan. Actually kita bisa kenyang kok dengan 2 helai roti. Itu aku mau ajarin ke Keanu. Tapi I know karena banyaknya sosmed sekarang dengan segala macam flexing. Mungkin masih ada penolakan di Keanu. Tapi aku hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah membuka hati Keanu supaya bisa menerima hati ibunya. And then it is not easy. Makanya aku bilang, apalagi perempuan, you better stay away. Jangan pernah ada dalam lingkaran korupsi. Ingat anak aja. Karena gara-gara kita, gara-gara saya yang bodoh, saya yang melakukan hal yang tidak baik, anak saya itu menderita. Kalau Keanu bisa ngomong, I know. Walaupun dia berusaha untuk menutupi itu, tapi I know he hurts a lot. Jadi I have to do things only to see my son. Karena Keanu pernah berantem. Jadi aku sedihnya ketika Keanu dilaporin katanya sama gurunya kan. Ada surat bahwa Keanu mukul temennya. Karena Keanu pass the queue. Dia lagi ngantri terus dia nyelak antriannya. Temennya marah terus Keanu pukul. Pas ditanya, Keanu kamu kenapa begitu? Karena saya mau cepet-cepet lihat mami. Sementara terus dia datang, dia gak bisa ketemu aku. You know, that really make me such a bad mother. Makanya aku cari jalan, aku main dengan sampah, aku main dengan kotoran. So I can go at least di depan pintu portir and I can see my son face gitu. Terus ketika aku juga akhirnya dapat izin keluar buat bersih-bersih, nyapu-nyapu. Aku janjian sama Pak Ikna. Jam 4 nih ibu keluar. Walaupun aku gak enak lihat Keanu tuh, ngeliat aku tuh lagi macul. Lagi bersihin sampah. Tapi I miss him. Saat saya kembali mengungkap soal kasus mega korupsi Hambalang yang menjerat Angie, ia hanya berulang kali berucap, korupsi tidak mungkin ia lakukan sendirian. Angie bahkan mengaku kala itu sangat takut untuk mengungkapkan kebenaran soal sang mastermind di balik mega korupsi. Saya ingin mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Opa, ayah Angie. Saya baca Opa mengatakan bahwa saya tahu ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Opa sendiri tidak ingin menyebutnya. Kenapa Angie tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Saya masih berpikir Keanu harus selamat. Opa harus selamat.
Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Karena saya lebih ingin melihat Keanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan juga di Keanu. I'm a single parent. Kakakku meninggal. So basically I'm running it by myself. Dan aku kan, ya aku takut, Mbak. Takut? Demi Keanu? He is my everything. Aku hanya punya dia. It's okay. Aku bilang sama Keanu walaupun mungkin Keanu juga nggak percaya. And then it was a pain for me juga kan. Tapi hopefully one day gitu kan, the truth will reveal. Mudah-mudahan kalau masih ada. I'm not expecting it. Tapi kalau one day it will reveal, aku udah nggak punya lagi dendam buat siapapun juga. Aku hanya ingin the truth is for my son. Aku hanya pengen anak saya percaya sama saya. That's it. Orang lain nggak percaya, itu normal, Mbak. Because they saw me like this. Tapi let my son love me, let my son accept me, and let my son think that I'm doing the best for him. Mengapa? Kalau kamu mengatakan aktor, the big actor, di belakang mega korupsi Hambalang ini, itu akan harga bayarannya adalah keselamatan Keanu. Saya tidak meng-adjust ataupun tidak mau mengatakan bahwa oh yes there is. Saya nggak pernah bilang oh ini ada kekuasaan besar dan it's my feeling. Ketakutan itu ada di dalam aku. And basically it rise karena a certain experiment, artinya Mbak nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya hanya orang yang datang dari Manado, masuk ke politik. Gitu kan. Logically thinking nggak akan masuk akal. Tapi should I discuss it? Pentingkah? Rasanya kan itu udah usang juga. Bukankah ini demi kebenaran? Is there any kebenaran di dunia ini? Apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? It's my question to myself. Gitu. Karena I was looking for it years by years. Counting days. Hopefully it will come. And then until today, aku hopeless untuk mencari keadilan dan kebenaran. So I just want to make myself easy to be a mom. Inilah akhir perjumpaan kita. Terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program Rosi. Selamat menyongsong tahun baru 2023. Saya Rusiana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.